Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Adinda Regil Nurhikmah dari kelas Farmasi A dengan NIM 20250720003. Di sini kita akan belajar tentang komunikasi sel. Yang pertama, apa itu sel? Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu melakukan semua fungsi kehidupan termasuk metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan respon terhadap rangsangan. Komunikasi sel itu? Komunikasi sel adalah proses di mana sel mengirim dan menerima sinyal untuk berinteraksi dan mengkoordinasikan aktivitas mereka. Dan ini melibatkan pelepasan dan penerimaan molekul sinyal yang mengaktifkan jalur transduksi sinyal yang kemudian memicu respon spesifik dalam sel penerima. Bagaimana sel berbicara? Sel bukan berbicara dengan kata-kata, tapi dengan bahasa kimia. Molekul sinyal dan reseptor sama seperti manusia butuh komunikasi agar bisa bekerja sama. Sel pun perlu berkomunikasi agar tubuh berfungsi dengan baik. Bagaimana sel mengirim pesan? Langkah-langkah sel mengirim pesan seperti yang pertama, produksi sinyal. Produksi sinyal, sel mengirim sinder sel membuat dan melepaskan molekul sinyal, misalnya hormon adrenalin. Dan yang kedua, pengiriman sinyal. Pengiriman sinyal adalah molekul sinyal bergerak bisa lewat darah, misalnya hormon, cairan antar sel, atau kontak langsung antar sel. Sel penerima memiliki reseptor khusus di permukaannya atau hanya sinyal yang cocok yang bisa diterima. Yang keempat ada transduksi sinyal. Transduksi sinyal adalah ketika sinyal menempel ke reseptor terjadi reaksi berantai di dalam sel dan ini mengubah aktivitas sel. Dan yang terakhir ada respon sel. Respon sel memberikan respon, contohnya membelah diri atau pertumbuhan, menghasilkan protein tertentu, mengaktifkan sistem kekebalan, dan menghentikan aktivitas tertentu. Ternyata cara sel berkomunikasi ada banyak jenisnya. Yang pertama ada autokrin. Sel berbicara dengan dirinya sendiri, misalnya imun mengeluarkan sinyal untuk memicu dirinya memperbanyak diri. Parakrim, sel mengirim pesan ke sel di sekitarnya. Contohnya, pada saat terluka, sel-sel di sekitar melepaskan faktor pertumbuhan agar jaringan cepat sembuh. Dan yang ketiga ada endokrin. Endokrin adalah sinyalnya jauh. Hormon seperti insulin dilepas ke darah dan mencapai sel di seluruh tubuh untuk mengatur kadar gula. Dan yang keempat ada sinaptik. Ini komunikasi super cepat. Neuron mengirim sinyal listrik ke neuron lain melalui sinaps saraf. Kita bekerja dengan cara ini. Yang terakhir ada juatakrin. Juatakrin atau kontak langsung. Dua sel berdampingan saling menyentuh untuk bertukar informasi sel saat sel imun mengenali sel asli. Tanpa komunikasi sel tubuh kita akan kacau. Komunikasi sel memastikan setiap organ bekerja sama. Jika terganggu bisa menyebabkan penyakit seperti kanker, diabetes, atau gangguan saraf. Jadi, meskipun kita tidak mendengar suara mereka, sel-sel di tubuh kita berbicara setiap detik, menjaga kita tetap hidup dan sehat. Itulah rahasia komunikasi sel, bahasa rahasia kehidupan. Sekian, terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.